siapa ini ya? Bu Rini. Ya, Pak. Ya, Bu Rini. Pembelajaran yang kategori tipek itu seperti apa, Bu Rini? Yang di dalamnya itu ada unsur teknologinya ya, Pak. Jadi ada unsur teknologinya di TIPEK itu. Ah ya, seperti apa? Teknologi konten dan pedagogi. Seperti menggunakan video pembelajaran dari YouTube itu masuk ke TIPEK. Ya, media, ada media itu misalnya dari YouTube apa? Video pembelajaran, Pak. Video, selain itu apa? Yang mengembangkan teknologi pada aplikasi yang tertentu. Gimana Bu Dewi? Ya, yang yaitu pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan, Pak, yang mengedepankan teknologi dan aplikasi. Ya, jadi misalnya tadi berkaitan dengan video, mungkin juga Ya. menggunakan laptop, ada LCD, PowerPoint tadi dengan laptop misalnya. Nah, itu semua bisa digunakan jika di sekolah Bapak Ibu itu sudah ada listriknya, Ada fasilitas juga, ada fasilitas dan prasarana yang mendukung anak-anak. Kalau di pedalaman listriknya itu masih bergantian, 3 jam bergantian, kemudian tidak efek di daerah Bapak Ibu sudah lancar listriknya. Lancar, Pak. Alhamdulillah. Lancar, cuman kadang-kadang internetnya tidak ada gangguan. Bang juga sinyal Pak. Mas, pakai internetnya pakai internet WiFi apa pakai paket? Pakai wifi, Pak. Di sekolah kami alhamdulillah Wifi. untuk sarana ada Pak bantuan dari pemerintah alhamdulillah, cuma kurang digunakan dengan maksimal karena itu terbenturnya dengan kendala sinyalnya Pak. Sekalipun sudah memasang wifi jadi tambah Pak. Kalau dulu Bapak Ibu belajar kan nggak pakai wifi itu ya, nggak pakai internet itu ya, nggak pakai laptop ya. Tidak, Pak. Arif, Iya Pak. Arif, Pak Arif dulu kalau belajar mah ada internet Pak Arif. Di sini pakai buku aja Pak, buku paket Pak. Pakai buku paket, tulisnya di papan tulis ya. Dulu kita rata-rata seperti itu. Sekarang sudah ada hal-hal berkaitan dengan teknologi dan gitu. Ya. Kira-kira pembelajaran sistem yang dulu dengan sekarang itu mana lebih maksimal, mana lebih efektif? Harusnya sih lebih efektif yang sekarang, Pak. Karena sekarang semua fasilitasnya sudah tersedia. Bu Elina, Iya, Pak. mana lebih efektif Bu? Sekarang Pak, sekarang Iya. Nah, bisa dipastikan seperti itu? ya Pak. Ya Pak, kalau tergantung kondisi Pak. Kalau cuaca musim hujan ya terkendala juga, mati lampu gitu Pak. Ya Pak Ari, berarti ada plus minus ya. Ya. Nah, terkait dengan plus minus ini, saya kemarin juga mengoreksi beberapa tugas Bapak Ibu di kelas lain ya, terkait dengan tugas PJBN. Ada beberapa kendala. Saya lihat juga dalam menyampaikan permasalahan, juga saya kira terkesan menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang itu betul-betul banyak kekurangan dan nyaris tidak ada kelebihannya. Saya kira ini kurang tepat. Bu Astuti, Iya, Pak. kurang tepatnya kenapa Bu? Kurang tepatnya mungkin karena penggunaan teknologinya yang kurang. Terus kemampuan gurunya juga kan, kalau guru-guru yang sudah tua kadang
susah gitu Pak menerapkan teknologi, kayak mau buka laptop aja susah gitu Pak, mau pakai laptop. Penggunaan teknologi kadang juga terkendala oleh penggunanya. Iya Pak. Soalnya pengalaman di sekolah saya gitu Pak, yang sudah berumur 50 ke sana, untuk penggunaan laptopnya agak susah Pak. Cuma bisa buka tutup, untuk mengaplikasikannya. Itu kan masih di bawah 40 semua ini ya. Aduh, saya nih harus memang usia 54 Pak. Bu Mas Lia mah terkecuali, ini mah hebat. emang Pak bisa Karin masih berapa? 35 Pak Arin? 54 Pak. Usia 54 Pak. baik Oh, deh. 54. Ya, tapi alhamdulillah laptop bisa, pasang Xbox juga bisa, karena belajar Pak sedikit demi sedikit saja. Nah, memang tuntutan ya, mau nggak mau sekarang seorang guru harus bisa menguasai teknologi. Cuma kan kadang gini Pak, kalau disuruh belajar laptop atuh Pak, dijawabnya lah belajar bentar lagi juga pensiun gitu alasannya Pak. Kebiasaan. Rata-rata itu jawabannya Pak, bentar lagi juga pensiun. Kalau Belajar bukan kaitannya dengan pensiun, pensiun. Belajar itu Belajar minal mahdi ilal mahdi, yang hayat belajar seumur hidup. Iya. Minal mahdi ilal lahdi, gitu aja pasti dijawab. Nah, seperti itu. Nggak boleh terkait dengan pensiun atau belum pensiun. Itu prinsip yang masih dipegang teguh sampai sekarang Pak. Coba Bapak Ibu kan juga pernah memberi tugas peserta didik siswanya untuk lihat video di internet ya, game, pelajaran, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Kira-kira dampak dari pembelajaran dari dan semacam itu diantaranya. Pak Didi, Ya Pak, ya Pak. apa itu Pak Didi kira-kira dampak pembelajaran dari media itu? Dampak pembelajaran teknologi yang pertama Pak, siswa ketergantungan Pak, agak malas untuk menulis, jadi ketergantungan dengan HP-nya Pak. Kalau mereka dikasih HP itu lebih semangat untuk melihat game-nya atau melihat yang lain? Lainnya Pak, jadi sering ke game-nya Pak, jadi pembelajarannya. Lebih sering ke game-nya. Iya. Berarti efektif dah itu ya? Ada plus minusnya sih Pak. Bagaimana kita aja gurunya. Itu tantangannya ya. Pak Bahrudin, Ya Pak. ya pernah beri tugas anak didiknya berkaitan dengan melihat klip-klip di video Pak Bahrudin? Ya gini Pak, karena untuk penyampaian melalui video itu anak-anak kadang-kadang juga ada kelebihan, ada kekurangan. Karena di situ Ya. anak-anak juga melihat dari seorang guru itu melihat kepada anak-anak itu dengan kemampuan anak-anak Pak. Terkadang anak-anak itu di dalam mengikuti atau menerima pelajaran. Terkadang sesuatu jangan loh Pak, yang kurang begitu mampu apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu begitu Pak. Kendala ya. Ya, Jadi kendala. kemarin Bapak itu buat PJBL. Oh nih, Ya Pak, biasanya PJBL mengangkat tema apa Bu? JPL mengangkat tema tentang apa ya? Mengangkat tema tentang anak soleh. Asal apa yang diangkat kemarin Bu? Maaf Bapak lupa. Lupa. Iya. Bu Yulianti, ya Pak, Bu Yudi kemarin PJBL-nya apa? upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media luar tangga pada materi sholat Pak. Ulangi sekali lagi Bu, pelan-pelan Bu.
upaya meningkat hasil belajar peserta didik Pak dengan menggunakan metode PBL pada materi sholat, PJBL maksudnya. Ya, Meningkatkan apa, Bu? hasil belajar Hasil Pak. belajar melalui media sholat. Metode PBL pada materi sholat, Itu PJBL. iya. Itu kendalanya apa, Bu? Kendala pada apa Pak? Kaitannya dengan meningkatnya pemahaman dalam belajar dengan sholat itu apa? Peserta didiknya Pak itu dalam mempraktekkan sholatnya Pak. Jadi Praktek gerakan sholat. dan bacaannya itu ya. Tuh. Terus berikan solusi apa, Bu? Analisisnya Solusinya gimana? Apa? dengan media apa kemarin solusinya? Media apa? Pakai media itu animasi yang gambar sholat Pak, video pembelajaran yang berbasis animasi gitu Pak, kemarin. Menggunakan animasi, praktek Iya. sholat melalui animasi gitu. Iya Pak. Ya. Mana lebih efektif, melihat dengan animasi apa langsung praktek di kelas misalnya, atau di sekolah misalnya, lalu diawasi oleh gurunya? Mana lebih efektif? Lebih efektif melihat video Pak, soalnya ada animasinya, jadi anak itu lebih termotivasi gitu Pak untuk belajar. Itu untuk anak kelas berapa, Bu? Saya ngambilnya pas B kelas 4 Pak. Kelas 4. Iya, Itu ya. iya Pak. Baik, kalau Bu Rini ada, Bu Rini? Ada, Bu Rini iya. kemarin yang diangkat apa, Bu? Saya juga sama Pak, seperti Bu Ai tadi tentang sholat. Jadi anak itu kurang memahami tentang makna sholat, makna ibadah sholat. Kelas berapa itu, Bu? Di kelas 4 Pak. Kelas 4. Jadi terkait dengan proses belajar sholat, itu media, animasi gitu ya. Ya, kalau saya bukan animasi kemarin Pak. Kenapa, Bu? Kalau saya kemarin itu menggunakan bukan animasi, menggunakan metode Pak kemarin itu. Metode apa? Metode apa sih namanya ya, yang metodenya lupa Pak. Seperti apa bentuknya? Yang langsung Pak, jadi cooperative learning kemarin itu saya ngambilnya. Iya. Jadi Bapak Ibu memang harus mendapatkan atau memiliki banyak teori ya terkait dengan metode pembelajaran. Iya, Pak. Untuk saat ini seorang guru itu dituntut untuk lebih kreatif, setidaknya juga bisa mengikuti perkembangan model-model pembelajaran. Apa bentuk pembelajaran yang lebih efektif terhadap anak didik? Dan anak didik itu sangat-sangat beragam. Mereka itu sangat heterogen. Bisa jadi di kelas A misalnya itu metode yang disampaikan berbeda dengan kelas B. Kenapa? Karena mungkin latar belakang siswanya berbeda. Jadi Bapak Ibu diajarkan terkait dengan teori-teori itu, paling tidak kita memilih mana yang lebih tepat digunakan untuk diajarkan ke peserta didik.
agar hasilnya itu lebih maksimal. Anak didik juga tidak kemudian terkesan jenuh, misalnya mengikuti pelajaran, tidak ada kemudian yang mengantuk, misalnya semua harus aktif, semua juga harus bisa mengikuti mata pelajaran. Nah, maka itu dituntut mengetahui berbagai macam teknik dan model pembelajaran. Saya tidak tahu ini sudah 10 tahun mengajar itu kira-kira sudah memiliki berapa metode pembelajaran itu ya? Sudah sangat banyak. Buat itu metode paling efektif biasanya apa, Bu? Iya Pak, gimana Pak? Metode yang paling efektif untuk pembelajaran anaknya dari seperti apa? Kalau di tempat saya mah pakai diskusi kelompok Pak. Suaranya jauh, Bu. Pakai diskusi kelompok, jadi anak-anak itu di kelompok-kelompok. Apa ini? Pak. Baik Bapak Ibu, ini hanya kaitannya dengan tema-tema umum ya, apa yang sudah Bapak Ibu jadi saja. Saya tidak akan mengujikan satu persatu teori-teori. Kemarin saya kira sudah ada diskusi kelas, sudah ada kajian Bapak Ibu menjaga resu, Bapak Ibu bacaan, sudah ada formatifnya, lalu kemudian teachingnya juga sudah pernah dilakukan. Ini sebetulnya Kompre ini hanya mereview kembali penyegaran. Maka saya harapkan Bapak Ibu sekalipun tidak ada ujian semacam ini perlu untuk selalu mengingat dan mereview, menyegarkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di hari-hari kemarin. Harapannya setelah selesai ini Bapak Ibu selesai beberapa teori yang sudah diajarkan, dan itu nanti harapannya bisa diajarkan di kelas masing-masing. Setelah mengikuti kegiatan ini, harapannya anak-anak di kelas itu menemukan kondisi yang berbeda. Karena Bapak Ibu memiliki sekian banyak metode pembelajaran terkait dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan, tidak sama antara yang sebelum mengikuti kegiatan ini dengan yang sudah mengikuti kegiatan ini. Ya, harapannya semacam itu. Sudah ada yang bisa dipraktekkan, tidak ada yang kemarin-kemarin ini? Bu Elina kemarin sudah praktek, diajarkan ke peserta didiknya? Sudah Pak. Apa yang sudah diajarkan dan diterima di kegiatan PPG ini? Kemarin anak-anak belajar tentang metode kooperatif, di mana peserta didik berkelompok untuk membahas suatu masalah atau menjelaskan pembelajaran. Sebelumnya pernah menggunakan seperti itu belum, Bu? Belum Pak. Kenapa? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Nah, berarti kan mendapatkan sesuatu yang baru ya. Gitu. Bu Lutfi sudah pernah menggunakan apa yang baru? Ya Pak. Ada yang sudah pernah dipraktikkan ke kelas dari teori yang baru ada? Ya sudah Pak, ada. Kemarin Apa itu? berkelompok dengan model pembelajaran dengan Take and Give Pak. Oh gitu. Sebelumnya belum pernah, Bu? Pernah satu kali dilakukan. Kesananya dengan pembelajaran seperti biasa. Ya, intinya model semacam itu selalu menjadikan anak itu lebih aktif. Jadi yang aktif itu anak didiknya, bukan gurunya. Iya Pak. Itu ya, jadi sekali lagi apa yang sudah diterima coba langsung dipraktekkan ya, diajarkan. Dan Ya, siapa? 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 Ya. Siapa?